Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada malam hari ini adalah Penatua Abraham Latu Perisa. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Marilah jangan sia-siakan waktu yang telah disediakan Tuhan untuk beribadah rumah tangga dari sektor Yeriko, Nazaret, Bethlehem, Yerusalem, dan Betania. Jemaat diundang berdiri untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 3, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di malam hari ini untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan pernyataan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir. Terkhusus pelayan firman yang akan melayani kami pada malam hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam ibadah ini, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 21 yang akan kita baca silih ganti. Bukalah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari memuji Tuhan dari Kitab Bakti 28, dengarlah ya Tuhan. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Kristus, pada petang hari ini saya, Penatua Abraham Latuprisa, mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempersiapkan bacaan firman Tuhan untuk ibadah keluarga pada hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang 11 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadir dan berikan hikmat-Mu agar kami mengerti makna dari firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami dan jiwa kami senantiasa disegarkan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15, yang berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingin agar pelayanan yang kita lakukan merupakan pelayanan yang sejati. Kita tentu ingin agar hidup kekristenan yang kita jalani merupakan sebuah kehidupan Kristiani yang sejati pula. Termasuk kewajiban beriman yang kita jalani, baik itu doa, memberi persembahan, menolong orang lain yang dalam kesulitan, dan lain sebagainya. Merupakan kewajiban dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang tidak dibungkus oleh kemunafikan. Bukankah begitu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, bagaimana supaya kehidupan beriman kita, di mana termasuk pelayanan kita, tidak menjadi sia-sia?
ada dua hal yang wajib memotivasi kita untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Takut akan Tuhan ini bukanlah sebuah teror atau ketakutan. Misalnya, kita sedang berada di sebuah mal dan tiba-tiba ada gempa bumi. Lalu kita semua lari dengan penuh ketakutan. Tentu bukan takut yang seperti itu. Takut yang seperti itu membuat kita lari dari Tuhan. Takut yang seperti itu dialami oleh orang-orang berdosa yang belum percaya kepada Kristus. Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan, melainkan rasa hormat kepada Tuhan yang kita kasihi dan layani. Semua pelayan Tuhan pasti akan mempertanggungjawabkan hidup serta pelayanannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus memiliki sebuah kesadaran yang dalam tentang rasa hormat yang seharusnya ada dalam hati setiap pelayan Tuhan. Rasul Paulus sadar bahwa kelak dia harus mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Ini membuat Rasul Paulus menaruh rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga dia memperlakukan pelayanannya dengan sangat serius. Hal yang penting dalam pelayanan bukan lamanya kita melayani dan berkorban atau besarnya jumlah pengorbanan itu, melainkan kualitas pengorbanan itu. Kualitas di sini bukan bagus atau tidaknya pelayanan kita, melainkan apa motivasi pelayanan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan peringatan ini bahwa pada hari penghakiman kelak akan terjadi seperti ini. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayatnya yang ke-30. Orang yang terdahulu tentu lebih banyak kuantitas pengorbanannya daripada yang terakhir. Kalau penilaian berdasarkan kepada kuantitas pengorbanan, maka mereka yang terdahulu tentu tidak akan bergeser posisinya menjadi yang terakhir. Tetapi karena penilaian bukan semata dari kuantitas pengorbanan, maka kita harus berhati-hati. Karena bisa saja kita yang kelihatannya telah banyak berkorban akan menjadi yang terakhir. Kalau kita memiliki motivasi takut akan Tuhan dalam pelayanan, maka kita akan konsisten dan tahan uji dalam pelayanan kita. Terkadang kita sudah melayani Tuhan dengan baik, tetapi rekan-rekan sepelayanan kita meragukan integritas kita. Mereka masih mempertanyakan motivasi kita. Mereka tidak bisa menerima pelayanan kita. Mereka menuduh kita mencari popularitas. Mereka
celah pelayanan kita. Saudara tidak perlu kecil hati kalau mengalami kondisi seperti itu. Satu hal yang perlu saudara koreksi di hadapan Tuhan dengan jujur adalah apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Dia? Atau memang dengan motivasi yang tidak tulus seperti yang dituduhkan oleh orang lain kepada saudara? Kalau saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan, maka saudara tidak akan khawatir dengan apapun yang orang lain katakan kepada diri saudara. Saudara tidak akan khawatir dengan apa yang mereka pikirkan tentang saudara. Saudara akan persiapkan baik-baik untuk pelayananmu, bukan lagi untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi karena dimotivasi oleh hati yang takut akan Tuhan. Kita harus menjadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan mencari pujian dari manusia. Rasul Paulus lebih memperhatikan apa yang Allah pikirkan daripada apa yang manusia pikirkan mengenai dirinya. Inilah yang harus kita miliki, yakni lebih memperhatikan apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita daripada apa yang manusia pikirkan mengenai diri kita. Kalau motivasi kita dalam melayani adalah mencari pujian, maka ketika pelayanan kita dicela, kita tentu akan marah, tersinggung, dan mungkin bisa saja kita mundur dari pelayanan. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidaklah mencari pujian. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Rasul Paulus hanya ingin menunjukkan sebuah teladan yang baik dalam pelayanan supaya jemaat di Korintus bisa membedakan manakah pelayan yang sejati dan mana yang palsu. Supaya mereka bisa menilai mana pelayan yang hanya mementingkan penampakan luar dan mana pelayan yang mementingkan sifat dalam batin. Kemuliaan Paulus ada dalam hatinya dan bukan dalam penampakan luar atau penampilan. Kemuliaan Paulus ada dalam hati yang takut akan Allah dan bukan pada pujian manusia. Rasul Paulus memfokuskan dirinya kepada Kristus yang adalah terang dan kebenaran dan bukan kepada pujian manusia, bukan untuk dilihat oleh orang melainkan oleh Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan atau melakukan kewajiban agamanya untuk mendapatkan pujian telah menerima haknya berupa pujian dari manusia. Dan dia tidak berhak lagi untuk menerima upah lain dari Allah. Kalau kita melayani untuk mendapatkan pujian, maka hanya pujian yang kita dapat. Tuhan tidak akan memberikan upah yang lain. Padahal Tuhan berjanji bahwa mereka yang melayaninya
akan diberikan upah berlipat ganda, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Singkirkan keinginan untuk dipuji dalam pelayanan. Lakukanlah pelayanan saudara dan semua kegiatan agama kita bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan karena takut akan Allah. Inilah yang menjadi motivasi kita dalam pelayanan. Walau bagaimana bentuk tanggapan orang lain terhadap pelayananmu, layanilah Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Mempertahankan motivasi yang benar dalam pelayanan tidaklah mudah. Pada saat kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam gereja, tentu masih mudah untuk melayani dengan motivasi yang murni. Namun, ketika kita mendapatkan banyak kehormatan dalam pelayanan, maka itu merupakan cobaan yang berat untuk tetap punya motivasi yang benar dalam pelayanan. Apakah yang seharusnya kita cari dan yang memotivasi kita dalam pelayanan? Menjadi hamba yang takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, senantiasa karena sewaktu-waktu kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita di dalam penghakiman Allah. Hal kedua yang memotivasi pelayanan kita adalah kasih Kristus. Orang bilang cinta itu buta. Sekali jatuh cinta, apapun yang kita lihat jadi baik. Tetapi ternyata ada sebuah fakta baru. Cinta itu tidak tuli. Kenapa demikian? Saya yakin bahwa kita juga tidak tuli dan bahkan tidak buta terhadap kasih Kristus. Saya yakin kita semua tahu dan telah mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus mengalami hal ini, dan kasih Kristus itulah yang memotivasinya dalam pelayanannya. Rasul Paulus mengatakan hal ini dalam bacaan kita 2 Korintus 5 ayatnya 14 dan 15 yang berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah hal terbesar kedua yang memotivasi dan mempengaruhi pelayanan Rasul Paulus, yakni kasih Kristus yang menguasainya. Kesadaran akan kasih Allah yang tidak berubah, yang dinyatakan melalui pengorbanan dan kematian Kristus, adalah sebuah motivasi yang sangat besar dalam pelayanan kita. Saudara dan saya dikasihi oleh Kristus dalam segala kekurangan dan keberdosaan. Hal ini jika disadari akan mendorong kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Karena ada kasih Kristus dalam hati saudara dan saya, kita akan melakukan pelayanan kita dengan sukacita
dan bukan karena keterpaksaan. Kasih Kristus yang menjadi motivasi paling tinggi dalam pelayanan orang Kristen dan bahkan seluruh hidupnya. Jika kasih Kristus yang menggerakkan kita, maka tujuan kita melayani adalah berusaha meresponi kasih Tuhan kepada kita. Dan bukan dengan tujuan untuk barter dengan Tuhan atau mendapatkan hadiah dari Tuhan. Inilah yang menjadi dasar utama sebuah pelayanan, yakni kasih Kristus. Jika saudara tidak memahami ini, maka ketika saudara melayani Tuhan, saudara menganggap seolah-olah Tuhan berutang budi kepadamu dan Dia harus membayar hutang budi itu. Padahal kita yang berhutang kepada Tuhan dan harus membayarnya, walaupun tidak akan pernah bisa terbayarkan. Jangan menjadikan pengorbanan pelayanan kita menjadi sebuah barter dengan berkat-berkat Tuhan. Karena nilai barternya sendiri tidaklah sesuai. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Petrus berpikir apa yang pantas dia peroleh. Karena dia sudah meninggalkan perahu, meninggalkan jala, meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti Yesus. Lalu apa yang akan saya peroleh? Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 19 ayatnya yang ke-28 dan 29. Bahwa mereka akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan berjanji akan memberikan imbalan 100 kali lipat dari pengorbanan murid-muridnya. Kalau saudara berdagang pada hari ini, berapa persen keuntungan yang akan Anda peroleh? 100 kali lipat? Kalau Anda memiliki modal 1 juta, apakah saudara bisa mendapatkan keuntungan 100 kali atau 100 juta rupiah? Bila dengan modal 1 juta, kita bisa mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah, maka itu sudah sangat besar. Pedagang yang bisa menghasilkan 1 kali lipat atau 100% keuntungan sudah merupakan pedagang yang hebat dan luar biasa. Namun dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan janji bahwa kita akan mendapatkan imbalan 100 kali lipat. Bukankah ini sangat luar biasa? Siapa yang tidak mau berkorban kalau jaminan baliknya akan menjadi 100 kali lipat? Dan yang memberikan janji bukanlah seorang penipu, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Apakah makna janji Tuhan ini kepada saudara yang sudah berkorban? Maknanya adalah bahwa kita tidak layak menerima janji itu. Janji Tuhan itu merupakan gambaran kemurahan hati Tuhan. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan pengorbanan kita. Janji Tuhan ini merupakan betapa murah hatinya Tuhan terhadap kita yang melayaninya.
Dia tidak pernah meremehkan pengorbanan saudara dan saya. Dia bahkan seolah-olah suka menjadikan dirinya sebagai orang yang berhutang kepada pelayan-pelayannya. Dia membesarkan nilai perbuatan baik kita. Dia terlalu menghargai tinggi pengorbanan kita dan menjanjikan hadiah yang tak terkira besarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah layak sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita masih termotivasi untuk barter dengan Tuhan dalam pengorbanan kita? Padahal Tuhan sendiri tidaklah pernah melakukan barter dengan kita. Kalau barter nilainya hanyalah 1:1. Tetapi ini bukan barter. Karena nilainya 1:100. Bahkan 1:1.000.000. Ini merupakan anugerah. Oleh karena itu, layanilah Tuhan dengan ketaatan tanpa mengharapkan hadiah. Berilah persembahan kepada Tuhan dengan ketaatan tanpa mengharapkan hadiah. Kalau kita hidup kudus, maka lakukanlah itu bukan karena ingin mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kasihilah sesamamu tanpa mengharapkan hadiah dari Tuhan. Lakukanlah itu semua karena digerakkan oleh kasih Kristus yang menguasaimu. Pelayanan kita akan menjadi sia-sia jika saudara dan saya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Tetapi jika kita dimotivasi oleh takut akan Tuhan dan oleh kasih Kristus, maka pelayanan yang saudara dan saya lakukan tidak akan pernah sia-sia. Selamat melayani. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita masuk pada doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu. Pesan firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami agar dalam menjalani hidup dan kehidupan beriman yang kami jalani merupakan kehidupan Kristiani yang takut akan Tuhan. Namun dalam segala kelemahan serta keterbatasan kami, menempatkan kami juga dalam segala keterbatasan yang terkadang kami juga kehilangan pegangan dan harapan. Tetapi firman ini menjadi berita sukacita bahwa pengharapan kami
tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan memberikan jaminan bahwa ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan pasti menjamin kelangsungan hidup setiap kami. Maka Tuhan tidak hanya diam di atas tahtamu, tetapi Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu dan bersama-sama dalam gumul dan juang kami. Bapa, karena segala keterbatasan kami sebagai pelayan-Mu, maka seringkali kami bisa salah menafsirkan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beriman kami. Ketika kami salah menafsirkan, kami juga bisa salah mengambil keputusan dan tindakan. Tetapi melalui firman-Mu pada hari ini, kembali kami diingatkan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan hadir, menuntun serta membawa kami ke jalan hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami senantiasa menikmati sukacita, dan berita sukacita ini membangun iman percaya kami, bahkan membawa dan mendorong kami untuk tetap terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk umat-Mu. Tuhan sayangi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lawati mereka. Bagi oma, opa yang sudah lanjut usia, Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat-jemaat yang bergumul, mari Tuhan terlibat langsung di dalamnya, memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa mereka, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apa yang mereka perlukan, kiranya Tuhan menjadi solusi yang tepat. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam menempuh pendidikan, kiranya Tuhan menyertai sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Berdoa juga bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Tuhan sayangi mereka. Biarlah mereka menemukan jawaban yang tepat yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan derap langkah layan kami dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Biarlah semua itu semata-mata adalah bentuk kami melayani dengan motivasi takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terimalah doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah masing-masing orang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya sambil mengikat pesan Alkitab
dari Matius 6 ayat 8 yang menyatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara." Mari bernyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1 dan 2, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Oleh karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Berikut Wakta Sektor Rabu 25 November 2020. Ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 2 Desember 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah PLK terpadu besok tanggal 26 November 2020, PLK PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara virtual. Ibadah PLK GP 26 November 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Abraham Latu Perisa, pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Pakailah hidupmu hanya untuk Tuhan dan jadilah pelaku firman yang setia dimanapun kamu berada.
hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada, dan memberikan kesempatan untuk kita tetap setia dan melayani Tuhan dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.